Kalau Anda kuda, kepingin dibilang zebra, apa yang lakukan? Melurik-lurikan, mewarnai diri seperti itu. Nah, itulah pencitraan. Yang saya pakai untuk melahirkan suatu ide, itu bukan dari riset, tapi dari ritual. Waduh. Branding itu tidak boleh bohong. Karena kebohongan akan tetap menjadi kebohongan kalau diucapkan oleh satu orang di satu kesempatan satu kali. Oke. Tapi kebohongan akan menjadi kebenaran kalau diucapkan oleh 1.000 orang dalam 1.000 kesempatan 1.000 kali. Kalau saya lebih suka menyebut peluang daripada kesempatan. Karena ada kata uang di dalam kata peluang. Oke, selamat datang di PikTok Podcast bersama saya Adriano Giovanni. Sahabat-sahabat, di hari ini kita kedatangan seseorang yang istimewa dan luar biasa. Jadi ini betul-betul istimewa karena beliau ini, wah kalau bahasanya itu ahlinya ahli. Jadi udah expertnya expert atau biangnya. Kenapa? Karena bayangkan sahabat-sahabat rekan-rekan. Beliau 50 tahun ngurusin bidang ini. Dan sekali lagi tadi bukan cuma berkecimpung atau mengurusi tetapi ahli. Artinya ini menjadi insight buat kita. Tidak semua orang yang memiliki karir panjang menjadi ahli bahkan biangnya ahli. Tapi orang ini luar biasa. Beliau adalah jagoannya, ahlinya di branding. The one and only Pak B. Wah, selamat datang Pak B, Pak Subiakto. Ini alhamdulillah. Wah, ini kalau seumuran saya nih akrab-akrab banget dengan awal-awal produk-produknya Pak B. Dan teman-teman juga tentu akrab dengan produk-produknya. Siapa sih nggak kenal produk-produk keren yang dilahirkan strategi brandingnya oleh Pak B. Mulai dari Kopiko ya Pak B ya. Yeah. Kopiko, lalu ada Indomie, lalu McD. Stajos. Nah itu dia banyak Pak. Total berapa brand Pak yang Bapak bidani? Ya kayak Tango. Tango. Nah ratusan. Banyak banget ya ratusan brand. Dan bukannya sekedar banyak tetapi juga memiliki katakanlah reputasi-reputasi yang keren, achievement yang keren. Termasuk juga support untuk personal branding tokoh-tokoh politik ya Pak Bia. Dan bukan hanya tokoh politik tapi juga bahkan sekelas presiden. Ya, wah. Siap. Jadi sahabat-sahabat nih kalau sekarang kita akrab dengan istilah branding, corporate branding, lalu juga personal branding. Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih, mulai dari yang paling fundamental nih Pak. Ya. Dari kisah sukses Bapak membidani produk-produk yang beragam industri, beragam kategori. Apa Pak? Kalau bisa dijadikan benang merah, apa saja yang menjadi kunci sukses akhirnya memang result di business achievement-nya atau penjualannya itu akhirnya juga bisa keren. Silakan Pak Bi. Ya. Kalau saya yang berkesan itu Kopiko. Oke. Karena Kopiko itu dari menciptakan produknya, packagingnya, sampai ke konsep brandingnya sudah dibikin sebelum dibuat produknya. Jadi benar-benar mulai dari produknya dibikin, packagingnya, setelah value-nya ditetapkan. Jadi pada waktu saya diundang oleh kliennya itu, dia bilang, Pak saya punya mesin hard candy. Ada 2 mesin, masing-masing bisa menghasilkan 2 juta piece per hari. Sekarang karena lisensi terhadap merek sebelumnya itu udah selesai, maka kita harus menciptakan produk baru. Jadi artinya kalau saya coba pahami, Pak Habib berarti more than just branding sampai product development-nya ikut terlibat di dalamnya. Produk bukan berdasarkan kepada materinya, tapi berdasarkan kepada konsepnya. Oke, berarti kalau kita mau bantu biar teman-teman paham Pak. Jadi alurnya kalau tadi udah konteksnya Kopiko, itu alurnya mulai dari apa dulu, terus kemana sampai akhirnya katakanlah produk itu launch, strategi branding marketingnya atau sampai dengan iklannya lah kalau katakanlah kalau di masyarakat nih sampai nonton atau sampai lihat gimana Pak? Mungkin boleh di-share Pak. Ya, karena produsennya punya masalah. Yang tadinya punya merek A, lisensinya dicabut, udah selesai. Yeah. Jadi kan mestinya nganggur nih. Idle jadi Pak ya? Harus bikin produk baru. Nah produk biasanya dibikin berdasarkan materinya lah, prosesnya lah, mesinnya lah. Ini semua sudah tersedia. Betul. Yang diperlukan sekarang adalah konsepnya. Apa yang akan menjadi makna buat produk itu dalam kehidupan konsumen.
Yang menjadi makna. Ya, jadi setiap orang itu punya produk yang punya makna. Kayak jam misalnya. Mm-mm. Jam ini maknanya buat saya adalah untuk mengetahui kesehatan saya. Loh, bukannya untuk lihat jam berapa. Betul. Ya itu ya, tapi maknanya karena dia juga menghadirkan Fiturnya. tekanan darah tinggi, terus bisa lihat periksa gula darah, maka itu menjadi alat untuk meriksa kesehatan. Nah itu makna. Fungsinya sebagai jam. Oke. Jadi antara fungsi, manfaat, sama makna itu dua hal yang beda. Oke, berarti kalau dikontekskan ke yang sedang kita bahas, si Kopiko ini Pak, bagaimana mengkategorik atau membahas tadi, ini fungsinya, terus maknanya bagaimana tadi Pak? Nah contohnya, Kopiko itu barangnya apa? Permen. Fungsinya? Fungsinya biasanya untuk mendapatkan rasa manis, untuk habis makan biasanya makan permen, Cemilan, cemilan, dan segala macam. betul, Itu fungsinya, ya, manfaatnya. betul, Tapi kita bisa masukkan makna. makna, Maknanya gantinya ngopi. maknanya gantinya ngopi, Gitu. wah itu keren. Nah, gimana Pak bisa kepikiran ke situ? Apakah ada riset atau Enggak. memang Bapak punya six sense? Nih ini yang nggak bisa di teman-teman ini jangan-jangan nih beliau memang punya kekuatan yang kita nggak bisa pelajari, punya ilmu yang kalaupun teman-teman ikut programnya beliau bisa bikin brand, tetap jangan-jangan ada jampi-jampi yang mungkin juga ini hanya istrinya yang tahu. Ya gitulah. Kembang tujuh rupa, kemenyan. Jadi saya tidak melakukan riset. Iya. Karena saya orangnya nggak percaya riset. Wah ini menarik nih Pak. Ini izin Pak saya hold dulu. Ini menarik nih teman-teman. Artinya sekarang ini kan suka ngetren nih. Dikit-dikit bikin riset untuk memastikan probabilitas keberhasilannya tinggi. Tapi Bapak tadi mengatakan saya tidak percaya riset. Maka why dan kenapa untuk Bapak itu menjadi penting dan bahkan bisa tetap keren achievementnya. Karena saya bukan orang marketing. Nah tolong dipahamkan nih Pak. Orang marketing itu butuh mengetahui pasar. Iya. Dan kebiasaan riset itu dilakukan oleh perusahaan asing yang buka pasar di Indonesia, tidak mengenal pasarnya, makanya bikin riset. Oh, I see. Karena tidak mengenal pasarnya maka Betul. bikin riset. Oke. Kalau Anda mau jualan produk, Anda orang Indonesia, jualan produk di Indonesia, apakah butuh riset? Asumsinya kita mengenal, kita ada di situ, Mengapa? bisa jadi tidak ya Pak ya? Nggak perlu bikin riset, karena basicnya udah tahu pasarnya gitu. Nah, yang saya pakai untuk melahirkan suatu idea itu bukan dari riset, tapi dari ritual. Waduh, ritual. Ini kesannya kalau ritual jadi seru nih Pak. Ritual ritualnya, Pak? itu adalah suatu kebiasaan Betul. atau habit yang tidak ditinggalkan dan tidak harus agama. Apapun Contohnya. ritual, habit karena tadi Pak ya. Ya, Ya. contohnya, apakah Anda tadi bangun pagi? Ya, Apakah itu dilakukan setiap hari? pastinya. Dan apakah itu bisa ditinggalkan? Nggak mungkin Nggak Pak. bisa. Nah itulah ritual. Wafat berarti Pak kalau tidak. Ya, pindah alam. Oleh karena itu, ritual itu menjamin pembelian berulang. Oke, I see. Wah keren banget nih. Terus Pak. Kalau marketing berangkat dari problem. Oke. Terus kita bikin produk sebagai solusi. Heeh. Kalau solusinya selesai, problemnya selesai, nggak beli lagi. Oke, selesailah katakan di situ Pak ya. Ya makanya saya bukan orang marketing. Karena saya berharapan bahwa setiap orang beli produk saya akan beli lagi. Akan beli lagi makanya. Karena ritual. Karena ritual. Wah ini dia keren nih. Contohnya, kenapa ada gantinya ngopi? Menghilangkan ngantuk. Apakah ngantuk itu ritual? Dalam konteks ritual adalah habit, maka ngantuk adalah habit. Betul. Dan ngantuk bisa 5 kali, 6 kali sehari. Bisa panjang ya Pak, sering. Dari pagi baru bangun tidur udah ngantuk. Iya. Nah Anda perlu Kopiko. Hmm. Anda siang hari kerja ngantuk perlu Kopiko. Anda sore hari ngantuk perlu Kopiko. Malam hari mau tidur nonton drakor ngantuk perlu Kopiko. Jadi
pembelian itu berulang karena ada kebiasaan yang berulang. Kebiasaan yang berulang itulah yang menciptakan problem yang butuh solusi. Contohnya, Anda bangun tidur. Ya. Problem apa yang timbul dari bangun tidur? Bangun tidur problemnya mulai dari lapar. Terus pengen olahraga kadang males. Terus problemnya mules, Pak. Yang pasti, yang paling gampang, Anda bangun tidur, mulutnya bau. Iya, betul. Makanya nanti sikat gigi itu biasanya Betul. begitu ya. Nah, sebelum sikat gigi, istri sendiri yang sehidup semati pun nggak mau dicium. Wah, ini pengalaman pribadi atau gimana, Pak? Ya itu Habit rata-rata berarti. hampir rata-rata. Iya, Nggak perlu riset tuh. Iya. Semua orang bangun tidur, nggak perlu diriset, mulutnya bau. Nah, itu adalah peluang pertama yang dibukakan oleh Tuhan kepada kita untuk bikin produk. Wah, ini keren banget nih. Ini Coba. ini izin saya tanya, Pak. Ini kan mewakili teman-teman nih. Wah, kalau gitu gimana kita bisa memvalidasi bahwa asumsi kita, katakanlah kalau Pabi yang bicara, Pabi punya jam terbang sehingga ketika berasumsi pun asumsi itu menjadi keberhasilan ketika di-create jadi sesuatu itu besar. Asumsi itu value-nya udah tinggi. Tapi gimana apakah ini berlaku juga buat teman-teman yang baru bikin bisnis atau mereka punya peran yang baru di korporat tapi dia di ngurusin branding, apakah dia juga bisa berasumsi saja toh kita orang Indonesia, toh ini sudah menjadi habit yang saya dan rata-rata orang lihat. Gimana, Pak? Ya, jadi apa namanya? Itu kesempatan yang timbul karena ada problem yang timbul karena ritual. Jadi kalau yang punya mesin permen ya bikin permen, yang punya mesin roti ya bikin roti, yang punya mesin semprotan mulut ya bikin semprotan mulut. Jadi itu kesempatan. Oke. Pertama begitu melek mata. Jadi buat apa repot-repot kuliah meneliti segala macam atom dan segala macam. Orang begitu bangun tidur aja udah langsung ada kesempatan yang dilewatkan oleh semua orang. Anda melewatkan, Betul. saya melewatkan, Iya, iya, iya. teman-teman di sini melewatkan. Jadi banyak kesempatan yang lewat padahal udah tersedia. Bangun tidur aja udah buat kesempatan, kenapa harus nunggu makan siang dulu? Betul, betul, betul. Kenapa harus nunggu orang ke kantor dulu? Berarti kalau dari yang disampaikan Pak Bi ini, kalau kita breakdown itu pagi, siang, sore, malam, maka berapa banyak peluang Betul. yang bisa diutilisasi ya? Ya. Iya, Jadi karena orang tuh pasti bangun pagi, terus maju ke depan lagi pasti mandi. Betul. Nah mandi butuh apa? Butuh sabun, betul. Butuh shampoo, butuh apalagi ya mandi itu, pasta gigi. Ya. Jadi itu udah diborong sama Unilever. Nah, itu dia. Hanya dengan itu aja. Iya, iya. Nah, untuk daerah tertinggal itu masih ada peluang yang belum dicapai oleh Unilever. Untuk daerah tertinggal. Jadi maksudnya gimana, Pak? Daerah yang tidak dicapai oleh Oh, kemampuan distribusinya. distribusinya. Oh, belum nyampe produknya situ ya. Baik. Karena marketing kan tergantung distribusi ya. Betul, betul, betul. Seberapa kuat distribusinya. Iya, iya. Nah itu. Jadi teman-teman nggak usah kecil hati, ya terutama UKM ya. Itu kesempatan itu selalu ada. Iya. Kalau saya lebih suka menyebut peluang daripada kesempatan. Karena ada kata uang di dalam kata peluang. Oh, jadi vibe-nya beda ya Pak? Tuh. Ketika menyebut kesempatan, ya sudah, kalau peluang ada uang. Kesempatan tuh kalau sempat Wah, malah jadi bisa negatif ya Pak? negatif. Sesempatnya. Tapi kalau peluang itu ada uang di situ. Wah, ini keren banget nih Pak Abi. Pak Abi, berarti ini buat teman-teman nih. Saya tadi teringat yang Bapak sampaikan. Bahwa kalau di situ tuh orang marketing, apalagi mereka brand dari luar masuk ke Indonesia. By the way Pak, mungkin banyak juga yang belum nggak. Sebenarnya apakah ada perbedaannya marketing, branding, selling? Ya, mohon dipahamkan lagi.
Jadi itu bukan pilihan. Hmm. Selling, marketing, dan branding itu menunjukkan era. Era. Jadi sebelum tahun 1900, selling itu sudah ada. Selling itu dimulai dengan dicetaknya uang. Begitu ada uang, maka yang namanya yang tadinya barter itu menjadi tadinya barang tukar barang menjadi barang tukar uang. Mhm. Mhm. Nah, uang pertama kali diciptakan bukan untuk alat tukar, tapi untuk alat menilai barang. Jadi kalau Oke. Anda punya barang A, terus saya punya barang B, kita tukeran. Nah, apakah seimbang nilainya? Oh, Jangan-jangan oke. Anda punya sapi, Iya. saya punya laptop, ternyata sapi Anda yang mungkin harganya 1 M, laptop saya cuma 30 juta gitu, nggak seimbang kan nilainya. Betul. Nah, dinilai dengan uang. Oke. Jadi uang itu pertama kali diciptakan untuk menilai barang yang akan ditukarkan itu. Lama-lama yang terjadi adalah ya udah daripada barang tukar barang, udah langsung uang aja gitu. Maka terjadilah selling. Tadinya barter. Oke. Gitu. Jadi itu masa sebelum 1900. Ya, selling udah duluan ada Pak ya? Betul. Oke. Jadi selling itu sudah duluan ada. Kemudian mulai tahun 1950 itu ada yang namanya disiplin ilmu marketing. Marketing. Marketing itu muncul setelah 1950. Di mana pada waktu itu industri mulai terjadi revolusi dan dibutuhkan distribusi. Yang poinnya masih transaksi. Iya. Karena selling itu tujuannya transaksi. Betul. Saat itu aja. Jadi nggak peduli besok mau dibeli apa enggak. Jadi pokoknya laku hari ini. Besok ya gimana besok. Ya. Gimana ntar gitu. Nah, marketing itu mengisi fungsi distribusi. Karena mulai titip barang. Ya. Yang tadinya jualan langsung ketemu konsumen, sekarang jualannya nggak langsung ketemu maksudnya. Jadi nitip ke toko sebelah, nah mulailah ada kebutuhan packaging, plastik, apa kertas, ada merek, ada logo, itu di situ. Jadi awal mula marketing itu menganggap brand itu hanya logo dan sebagai identitas saja. Nah itu dia paling awam kan ngehnya itu Pak ya? Ya. Jadi itu saya ngalamin. Karena awal karir saya pertama itu di dunia ini, brand ini, mulai dari tukang packaging. Iya, iya. Kerja di pabrik packaging modern pertama di Indonesia. Tahun berapa itu Pak? Tahun 69. 69. Aduh, saya belum brojol loh Pak. Tapi berarti itu sudah term tentang marketing sudah lazim di Indonesia. Nampaknya belum kali Pak ya tahun 69 ya? Sudah. Sudah. Sudah mulai masuk. Ada terutama pionirnya itu Unilever. Itu sudah pakai. Iya. Terus yang lain baru dagang. Terus ikut-ikutan marketing. Oh, iya. Nah, kalau branding berarti mulai kapan tuh Pak di Branding populerkan? itu saya ngalamin mulai tahun 1980. Oke. Di mana orang mulai menuntut makna dari sebuah produk. Oh, yang tadi Bapak di awal itu makna ya Pak? Kalau saya beli buku ini, maknanya apa buat saya? Oke. Bukan manfaatnya ya. Bedanya antara manfaat dan makna. Contoh, Oke. Mas Aldinov punya sepasang sendal yang dipakai ke masjid setelah ambil air wudhu Iya. supaya nggak najis. Nah itu manfaatnya. Betul. Kemudian Mas Aldinov lihat saya nggak pakai sendal. Terus Anda beli sendal yang sama, dihadiahkan kepada saya. Maka
manfaatnya adalah dipakai ke masjid setelah ambil wudhu. Ya, Tapi maknanya buat saya adalah hadiah. hadiah, betul. Kalau itu hadiah, apakah saya pakai ke masjid? Sayang. Jadi saya simpan di lemari. Ya, ya ada perlakuan yang Maka beda. maknanya itu bisa mengubah fungsinya. Nah, teman-teman selling dan marketing itu sibuk menceritakan manfaatnya, Betul. lupa menceritakan maknanya. Hmm, Nah, beberapa teman yang sudah cukup maju ya, itu dia kemas si sendal ini bukan lagi sebagai manfaat, tetapi sebagai hadiah. Jadi akhirnya ada parcel lebaran yang isinya sendal. Apakah Anda pernah terima parcel lebaran ya, di rumah? pernah. Apakah Anda peduli hadiahnya barangnya apa? Kalau makanan langsung dimakan. Betul, betul. Tapi kalau cangkir, piring diapain? Taruh, Pak. Ditaruh, nggak dibuka sampai tahun depan lagi. Iya, iya, iya. Jadi beberapa teman yang sudah tahu, kalau gua jualan sendal maka saya akan mengiklankan manfaat sendal. Tapi kalau saya jualan parcel, maka orang itu pasti beli karena ada eventnya. Nah, event itu makna berarti, Pak. Event itu adalah ritual. Oh, Ada event baru ritual, ritual. Oh, ada ritual oke. tahunan, ada ritual lebaran, ada ritual mingguan, ada ritual bulanan gitu. Contohnya ritual mingguan misalnya sholat Jumat. Itu dilakukan sholat setiap Jumat. Anda nggak bisa bilang, wah saya mau sholat Jumat 2 kali ya seminggu, nggak bisa. Karena itu ritual. Betul. Jadi kalau Anda misalnya jualan bubuk coklat, terus Anda bikin tagline, kata-kata pendek yang menjelaskan, secangkir coklat habis sholat Jumat, maka coklat Anda akan dibeli seminggu sekali. Ya, karena dikaitkan dengan sholat Jumat, Ya. ritual mingguan. Kalau saya kaitkan dengan ritual sholat, saya bilang secangkir coklat sehabis sholat, maka dibeli 5 kali sehari. Iya, bahkan yang rajin sholat sunnah bisa juga dikaitkan gitu ya, Pak. Digantikan dengan Jadi ritual itu membuka peluang untuk pembelian ulang, karena dilakukan terus gitu. Jangankan mau tidur, orang berangkat tidur aja peluang. Misalnya Anda jual spray, terus Anda bilang ingin merasakan tidur di lapangan golf, Anda bikin spray dengan lapangan rumput. Ingin merasakan tidur di padang pasir, Anda bikin spray berupa padang pasir. Jadi peluang itu selalu ada. Gitu. Jadi untuk teman-teman UKM ya nggak usah yang boten-boten lah, yang iya aja gitu. Iya, iya, jangan yang enggak ya, Pak. Oke, baik, terima kasih nih, Pak Bin, menarik banget nih. Nah, kalau sekarang dikaitkan dengan setelah tadi tentang produk branding, lalu belakangan lagi juga populer dengan personal branding. Nah, gimana Pak? Ini kan teman-teman ini banyak juga yang mereka bukan entrepreneur, tetapi pekerja atau karyawan. Dan penting gak sih Pak buat seseorang, walaupun dia juga karyawan katakanlah, memiliki atau meng-create personal branding? Ya, personal branding yang betul itu diawali dari kompetensi. Nah, ini menarik ya. Kalau Anda punya kompetensi masak, maka Anda membangun personal branding sebagai chef. Karena Anda jago di situ. Punya kompetensi. Iya. Itu yang benar. Kenapa Pak? Kenapa ada penegasan yang benar? Berarti sekarang bisa terjadi. Karena tidak semua orang punya kompetensi. Tapi dicitrakan. Ya. Punya kompetensi. Jadi itulah kemudian lahir flexing segala macam. Oke. Jadi kelihatan bisa masak. Nah, Ini menarik nih, Padahal kelihatan dia- bisa masak. padahal dia nggak bisa masak. Gitu. Itu juga pencitraan. Oh iya, bahasanya sekarang pencitraan ya Pak. Ya. Berarti itu artinya menggunakan media, katakanlah sosial media, untuk membuat campaign seolah-olah tadi ya kelihatan pinter masak. Nah kalau pesan saya,
bangunlah personal branding dengan kompetensi. Baik. Jangan dengan di luar itu, karena itu karena orang ada juga yang ngomongin personal branding itu, saya nggak bisa masak, tapi saya bisa mendatangkan orang, ngobrol dengan orang, menikmati makanan, menjadi teman, itu personal branding juga. Jadi tidak harus kompetensi, tapi dengan personal personal touch-nya. Oh, kemampuan dia membangun relationship ya Pak. Ini yang kemudian rentan untuk jadi kalau misalnya kalau Pak Abi personal brandingnya brand karena punya kompetensi bikin brand. Betul. Kalau Mas Satrio bangun personal branding bukan karena kompetensinya untuk jago juara, jago bicara, tapi membawakan acara. Jadi banyak angle-nya yang bisa kita angkat itu personal branding. Oke, bahkan tadi katakanlah satu kompetensi saja itu bisa diambil angle-angle-nya. Betul. Oke, menarik. Berarti Pak, kalau selain kompetensi tadi Bapak menegaskan ya, Ya. jangan selain kompetensi. Berarti kalau kita kompeten, apakah otomatis itu menjadi personal branding? Ya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi nggak perlu pakai strategi-strategi lagi atau tetap ada strateginya? Itu jadikan DNA-nya. DNA yang menimbulkan penawaran kepada konsumennya. Jadi kalau saya seorang chef gitu, saya jadikan DNA, itu menimbulkan penawaran kepada konsumen saya, yaitu makanan yang enak. Gitu. Berarti kalau teman-teman ini pekerja, dia karyawan, employee, maka dia menjadi karyawan yang kreatif, yang berani menyampaikan ide-ide mungkin yang biasanya teman-teman lainnya, saya ikut aja dah, dia berani untuk menyampaikan, bahkan berbeda pendapat dengan santun, itu bisa menjadi kompetensi, skill komunikasi yang akhirnya menjadi pembeda dan sekaligus akhirnya menjadi branding itu Pak. Ya. Personal branding tadi. Bisa. Oke. Kalau tadi Bapak mengatakan itu pencitraan, emang apakah zaman sekarang itu menjadi sesuatu yang marak Pak? Tadi pencitraan, flexing. Ya kalau contohnya gini, kalau Anda melihat zebra, Anda melihat dia sebagai kuda atau sebagai zebra? Dua-duanya Pak. Kuda kategori zebra. Zebra itu adalah kuda gitu. Kenapa dibilang zebra? Padahal dia kuda. Karena dia kuda yang punya, ini menarik benar Bapak, keren banget nih. Yang punya diferensiasi warna yang khas, yang itu tipikal ya zebra. Lorek-lorek. Betul. Jangan kata kuda lain. Jalanan aja kalau dikasih lorek-lorek dibilang zebra cross. Oh iya. Ya kan? Saking kuatnya si Kompetensinya si zebra. itu kompetensi berapa ya? Lurek-lurek ya. Nah, kalau Anda kuda kepingin dibilang zebra, apa yang lakukan? Maka melurik-lurikan, mewarnai diri seperti itu. Nah, itulah pencitraan. Bukan kuda, bukan zebra, tapi pengen jadi zebra, pengen dilihat sebagai zebra, dilakukan pencitraan. Oh, ini menarik banget nih teman-teman. Coba tuh analoginya beliau luar biasa ya. Itu namanya, kalau saya ada istilahnya itu, ada personal brand dan satu lagi namanya self packaging. Apa itu Pak? Self packaging itu Self-packaging. mengemas diri kita menjadi zebra. Dalam konteks sehari-hari apa Pak? Misalnya seorang pekerja deh, dia bagian apa terus dia mengemas dirinya gimana Pak? Kan nggak bisa ya kalau di real life ya? Ya, Kecuali sosmed ya Pak. Kalau di sosmed mungkin masih bisa ya. ya mungkin jasa palsu itu. Waduh, ini ijazah palsu lagi nih Pak. Jasa palsu itu kan self packaging, mengemas seolah-olah saya lulusan padahal tidak. Ya, seolah-olah ya. Ini oke Pak. Kalau dalam lagi-lagi menarik nih Pak. Ini benar-benar si zebra ini beliau luar biasa banget ya, powerful banget, nampol banget. Kalau pencitraan lalu dibangun lewat sosial media dan sejenisnya, apakah menurut Bapak itu ada sesuatu yang tidak etis atau sejauh tidak ada pelanggaran di luar itu, toh tidak melanggar hukum, etis-etis saja itu menjadi kelaziman? Apakah tadi flexing yang Bapak sampaikan? Gimana Pak? Bapak sebagai
bahkan saya katakan ini sangat senior yang melewati berbagai zaman dari mulai belum flexingan lazim sampai sekarang lazim. Ya, Apa tadi saya bilang kalau punya kompetensi dan itu dipresentkan, ditampilkan, itu sah saja. Karena memang ada kompetensinya. Oke. Kalau nggak ada kompetensinya, terus mengaku bisa itu, nah itulah flexing. Secara hukum kan sejauh dia tidak melanggar hukum ini katakanlah mewakili teman-teman Pak ya. Karena kenyataannya tuh Di atas terjadi. hukum itu ada namanya etika. Nah itu dia. Boleh Pak berikan penegasan, mungkin nampaknya banyak orang yang tadi kan nggak melanggar hukum. Toh marketnya juga accept kok. Apa saran nasihatnya buat kami Ya, nih Pak? makanya dibuang ke urusan hukum supaya ketahuan ini pidana atau perdata gitu. Tapi di atas pidana atau perdata itu adalah etika. Oke. Nah, saya pernah beli buku namanya judulnya itu Business Ethics. Nah bisnis etik. Oke. Saya buka halaman pertama, itu dia bilang, there is no such things called business ethics. Oke. What exists is ethical person doing business. Oke. Jadi melekat kepada Orangnya. Betul. Nah, kalau melekat pada orangnya itu udah lebih daripada hukum kenapa dia ada. Wah ini nancep banget Pak. Orang bilang saya ahli brand. Apakah saya lahir dulu baru ahli? Atau saya dilahirkan untuk jadi ahli? Wah ini jawabannya bisa dua-duanya Pak. Yang pertama kalau secara umum lahir dulu jadi ahli. Tapi jawaban yang lain bisa juga Allah menciptakan menurunkan Bapak ke muka bumi. Memang sudah diciptakan untuk jadi ahli. Itulah apa namanya di atas daripada hukum. Ya. Aduh ini luar biasa ya Pak. Saya menarik banget dengan yang Bapak katakan. Berarti tetap zaman apapun, mau era apapun, belum musim digital, sekarang digital, belum AI tetap ethics ya. Oke, sekarang saya coba katakan ini pertanyaan. Karena itu branding itu tidak boleh bohong. Branding tidak boleh bohong. Oke, boleh didefinisikan plus real case yang mungkin bisa menjadi pembelajaran ketika dia katakanlah berbohong atau bahkan unethical action. What happen next, Pak? Ya, karena kebohongan akan tetap menjadi kebohongan. Kalau diucapkan oleh satu orang di satu kesempatan satu kali. Oke. Tapi kebohongan akan menjadi kebenaran kalau diucapkan oleh 1.000 orang Betul. dalam 1.000 kesempatan 1.000 kali. Oke, setuju. Ini bukan saya ngomong. Saya yang bilang ini adalah menteri propagandanya Hitler tahun 1943. Oh, memang dia tugasnya menciptakan itu, Pak ya. Iya. Propaganda. Menciptakan kebohongan-kebohongan. Tapi diviralkan tanda kutip kalau bahasa sekarang sehingga diyakini sebagai kebenaran. Betul. Oke, lanjut, Pak. Jadi makanya kemudian ada jasa basar segala macam. Ya, bahasa sekarang. Itu untuk mereplikasi kebohongan itu. Oke. Nah itu tidak boleh dilakukan pada waktu melakukan branding. Karena brand itu sifatnya jangka panjang. Brand itu bukan merek, bukan logo. Brand itu adalah keberlangsungan hidup. Wah, jadi more than just yang terlihat, terdengar, terasa, tapi More than keberlangsungan just a hidup. name. Oke, more than just a name. Oke. Jadi kalau Anda ke Jeruk Purut, Anda akan ketemu makam-makam Betul. dengan nama yang ditulis dengan emas, tidak emas. Nama, bin-nya ketahuan, terus kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Tapi tidak dituliskan dulu waktu hidup orang ini manfaatnya apa ya? Maknanya apa ya? Nggak ada itu. Iya, nggak ada. Mati ya dilupakan gitu. Betul. Nah, sementara Anda bisa pergi ke sebuah kampung di mana di situ ada tanah yang udah tidak terawat, namanya pun sudah hilang, tapi orang bilang ini makamnya Pak Kiai loh.
Artinya bahwa orang ini sepanjang hidupnya dia punya makna sebagai kiai, dikenal sebagai kiai. Oleh karena itu, saya bilang bahwa brand itu adalah sebuah nama yang punya makna bagi konsumennya. Kalau nggak punya makna ya udah. Iya. Orang bisa ganti merek lain. Berarti berikutnya bagaimana bisa menciptakan makna yang akhirnya itu tadi umurnya panjang menjadi legacy, atau kalau mungkin saya teringat, saya nggak tahu ini relate nggak dengan yang tadi Bapak sampaikan. Saya sebagai orang yang mengalami Bluebird dari zaman dulu taksi masih banyak sampai dengan taksi sekarang tinggal mungkin kemarin tinggal 1 tapi sekarang jadi 2 ada lagi dari Vietnam. Orang punya kesemangatan ketika menggunakan Bluebird, dia merasa aman, dia merasa percaya. Nah, itu gimana Pak kalau bisa dikaitkan dengan si Value-nya Bluebird itu bisa dilihat ketika Anda kehilangan Bluebird. Apa yang hilang di Anda? ya hilang ini perasaan aman. Nah, itulah value-nya Bluebird. Itulah brand-nya Bluebird. Jadi kalau mau menemukan value-nya seseorang atau value-nya produk, itu apa yang hilang dalam kehidupan konsumen ketika produk itu hilang. Kembali ke Kopiko. Apa yang terjadi pada kehidupan konsumen ketika Kopiko nggak diproduksi lagi? Yang hilang adalah kebiasaan menggunakan gantinya ngopi. Iya. Itu yang hilang. Ini benar-benar saya merenungkan dan keren banget. Contohnya, ketika Pak SBY JK brandingnya adalah bersama kita bisa. Yang hilang ketika beliau berdua tidak jadi presiden dan presiden apa? Hilangnya kalau saya perasaan adem, tenang plus lincah. Kombinasi dua-duanya. Ya. Jadi yang hilang pada pasangan itu ketika sudah turun nggak jadi menjabat lagi adalah kebersamaan untuk bisa. Karena dia menjanjikan bersama kita bisa. Oke. Nah ini memberikan persepsi, kalimat itu memberikan persepsi bahwa Pak SBY dan Pak JK itu adalah pasangan yang melibatkan rakyat untuk membuat keputusan. Makanya bersama kita bisa. Wah, ini ilmunya mahal banget. Itu gimana Pak bisa bikin gitu-gitu tuh gimana Pak? Ya pastilah ya teman-teman bisa mengikuti sesi-sesinya beliau. Tapi itu bakat nggak sih Pak? Nih kalau bakat tuh misalkan bahwa memang di luar dipelajari memang harus punya sense spesifik tertentu yang mempermudah untuk bisa bikin apakah itu disebut tagline atau value, manfaat, apapun namanya. Ya, kalau brand itu value. Value, oke. Kalau tagline itu kalimat pendek dari sebuah cerita yang ingin disampaikan. Tapi dia part of brand berarti? Iya. Jadi Anda mau bercerita tentang brand. Jangan kepanjangan, pendek aja. Biar orang bisa ngerti cepat gitu. Itulah tagline. Oh seperti itu, misalnya gantinya ngopi. Iya. Oke, kalau McD apa Pak? Mana lagi selain di McD? Oh iya, mana lagi selain di McD? Indomie. Seleraku. Iya. Jadi kasarnya Anda tidak sedang menjual mie, tapi Anda menjual seleraku. Artinya apa? Ya pasti cocok. Iya. Karena seleraku. Iya. Wah ini keren banget. Pak, saya tertarik untuk membuat validasi ulang lagi Pak. Tadi ketika Bapak mengatakan tetap di atas hukum ada etik atau etika. Betul. Bapak meyakini itu tetap penting di luar bahwa zaman yang faktanya semakin materialistis dan itu menjadi semakin bisa diabu-abukan sejauh ada celah hukumnya. Apa yang sekali lagi Pak Bapak bisa nasihatkan untuk bahwa itu tetap relate, itu tetap fundamental atau gimana Pak? Jadi siapapun yang punya kesempatan bikin brand itu
harus menggunakan etikanya, Oke. harus jujur, jadi tidak boleh bohong. Mm-mm. Karena kebohongan itu suatu hari pasti akan terbuka. Oke. Kalau itu produknya klien yang pabriknya luasnya 10 hektar, ya artinya merugikan orang kan. Mm-mm. Mm-mm. Oleh karena itu, buatlah brand yang jujur. Brand yang jujur, baik. Ini pertanyaan terakhir buat penutup nih Pak. Apa yang bisa Bapak sarankan secara singkat untuk siapapun, khususnya teman-teman mungkin para entrepreneur, UMKM, ataupun mereka yang baru memulai, untuk menggunakan ilmu brand ini sebagai cara trigger untuk menjalankan bisnisnya Pak? Oke, bisnis itu terdiri atas penjual dan pembeli. Ya. Kalau penjual lihat angka 9 dari sisi penjual, Mhm. angka berapa yang dilihat oleh konsumen? Oh, 9. dibalik ini 6 berarti? Dari sisi saya 9. Mm-mm. Dari sisi Anda kelihatan apa? 6, 6. betul. Yang diperlukan adalah mencari kesepakatan Mhm. antara 6 dengan 9 ini, bahwa ini sama-sama ada mutual interest-nya. Nah, itulah brand. Jadi brand itu adalah fakta dari 69 tadi yang luput dari pandangan konsumen. Fakta yang luput dari pandangan konsumen. Contoh, Wah, luar biasa nih Babi ini. contoh. Kalau saya bilang hitam, Mm-mm. Anda justru mengingat apa? Hitam, mengingat malam gelap pekat. Kalau Anda mendengar kata hitam, algoritma Tuhan di dalam manusia itu justru men-trigger warna putih. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Kalau saya bilang malam, Mm-mm. Anda pasti ingat siang. Nanti malam kita Oke, ketemu ya. Siang bisa nggak Pak? Gitu. oke, kebalikannya berarti Mas. Kebalikannya. Iya, iya. Itu namanya paradoks. Oke, paradok. Nah, hubungannya apa Pak? Algoritma manusia itu paradoks. Waduh, iya. Makin penasaran lagi. Terus jadi gimana Pak? Jadi kalau saya bilang duduk, Mm-mm. Anda pasti ingat berdiri. Wah, ini kayak tagline lagi Pak. Itu manusia. Makanya saya bikin tagline, kalau sudah duduk lupa berdiri. Betul, itu dia. Nah, terus hubungan si paradok ini dengan Kalau saya bilang sarapan kedua, Anda ingat sarapan keberapa? Ada kedua, ada pertama. Oke. Kalau saya sudah sarapan pertama dan belum sarapan yang kedua, ada yang hilang nggak? Mm-mm. Nah, itu algoritma manusia itu kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti algoritma dari konsumen. Oh, jadi kita mengutilisasi algoritma si paradok tadi yang Bapak sampaikan. Kalau saya bilang ngopi, Mm-mm. apa yang nggak dilihat oleh konsumen? Seolah-olah kalau ngopi itu ada kopi. Yang nggak Ya, dilihat adalah ngopi ya. ngopi tapi nggak ada cangkir kopi. Terus ngapain? Kalau orang dulu, kalau pengen ngopi nggak ada cangkir kopi, ya nggak ngopi. Hmm. Hmm. Sampai Anda kenal Kopiko yang menawarkan ini lo gantinya ngopi. Gantinya ngopi. Kalau nggak ada kopi, ini gantinya. Setelah ada Kopiko, sebelumnya nggak kenal. Wah, ini Babi tadi saya sih bilangnya pertanyaan terakhir, cuman kayaknya tanggung nih satu lagi nih Pak. Kan tadi Bapak mengatakan branding berarti fakta tadi Pak ya? Ya, Sama-sama win-win lah tadi katakanlah. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa branding itu persepsi, bahkan tidak jarang ya, ini pasti berhubungan dengan etis lagi. Persepsi sehingga bisa jadi kualitasnya di bawah tapi dipersepsikan baik. Oke lah, memang itu pasti tidak akan long lasting. Tapi kok saya cukup lazim mendengar ajaran yang seperti itu ya Pak? ya. Memang betul, brand itu persepsi. Betul? Orang lama mengatakan benar itu kalau sudah melihat fakta. Ya. Nah, buat pengusaha, konsumen merasa benar kalau melihat produknya. Mm-mm.
Itu zaman dulu. Betul. Zaman sekarang cukup dipercaya saja sudah beli, sudah sebuah kebenaran. Oleh karena saya katakan bahwa brand itu adalah kebenaran baru. Oke, kebenaran baru, ya. Itu judul buku saya yang ketiga. Ini yang pertama, buku saya yang pertama. Oke. Ini kalau saya punya workshop itu 2 hari, ini rangkuman dari hari pertama. Oh, itu baru hari pertamanya siapa ya? Nah, saya lagi menulis. Oh, ini buku yang Ini buku pertama. berarti ini yang Bapak tulis buku keempat berarti, Pak? Yang saya tulis buku kedua. Oh, kedua. Berarti hari kedua dari Ya. workshop Bapak. Nah, ini. Hmm, Ini adalah buku kedua, jadi kalau Anda cukup cerdas, tidak perlu ikut workshop, beli bukunya aja 1-2 udah cukup. ya, tapi ada statement cukup cerdas ini berarti menseleksi, menseleksi nih Anda yang merasa cukup cerdas saja. Yang umumnya rata-rata ikut workshopnya beliau. Iya. Oh, ini menarik nih teman-teman. Jadi statement beliau tetap berarti kebenaran baru ya, Pak. Ya, Bahwa dia tidak perlu dilihat, tidak perlu dirasakan, tapi sudah dipersepsikan itu menarik, keren, bagus atau apapun. Oh, kenapa? Karena eranya sudah bergeser lagi. betul, betul. Era sekarang ini adalah kognitif era. Ah, apalagi tuh Pak kognitif era. Era yang cukup terjadi kognitif, bisa divisualkan, itu udah cukup. Oh, lewat media apapun gitu, tapi divisualkan. Cuma ketika divisualkan itu, pesan saya nggak boleh bohong. Tetap itu Pak ya, menjadi reminder ya. Baik, wah alhamdulillah terima kasih banyak. Pak Bi, ini saya mendapatkan banyak pencerahan, saya yakin juga sahabat-sahabat di rumah lengkap banget dan salah satu yang ini saya juga berikan penegasan buat sahabat-sahabat, buat rekan-rekan, ini reminder buat saya pribadi, tetap brand atau branding tidak boleh bohong. Walaupun tidak melanggar hukum, ada etika di atasnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak Pak Bi, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.